Selamat malam. Ya Allah, seneng banget Selamat akhirnya. malam semuanya. Minal izin wal faizin untuk semua pendengar-pendengar Mohon maaf setia. lahir batin ya. Betul. Semuanya. Jadi mungkin banyak pendengar tengah malam yang bertanya kenapa selama Ramadan kita nggak ada konten sama sekali. Oh betul. Karena kita fokus ibadah. Betul sekali. Karena Menanam pahala sebaik-banyaknya ya. melakukan sesuatu yang sunnah aja pahalanya sama dengan wajib Betul di bulan banget. suci Ramadan. Jadi untuk bulan suci Ramadan daripada kita ngomongin setan-setan, musyrik ya kan. Betul. Jadi kita nggak ada konten sama sekali. Katanya juga kan setan diikat katanya. Nah, kita juga nyari-nyari setan nggak ada setan. Iya susah ya kan, apalagi bulan Iya, Ramadan ya kan. Tapi kebanyakan setan itu di bulan Ramadan itu justru di warteg-warteg yang tirainya ditutup. Kaki Masa ngangkat, iya, kan? kaki ngambang. Kaki ngambang. Bener kan kuntilanak kan kalau lu lihat kakinya ngambang. Iya. Ya kan? Itu kaki ngambang semua. Omsetnya naik semua tuh warteg. Oh, parah. Kalau di daerah kita itu ada sebuah warteg yang sangat legend. Warteg sahur. Warteg sahur. Warteg sahur, wartegnya sahur. Udah makin gak jelas dah ya. Kita mulai aja di episode 9. 9 di Jakarta Night Story. Nah, oke, di episode 9 ini Kita mau bahas apa nih? kayaknya asiknya kita tuh ngomongin pesugihan. Oh, Karena kemarin ada tuh yang sempet rame tuh di Depok, tau gak lu? oh babi Sawangan. ngepet, babi Itu ngepet. kan salah satu bentuk pesugihan kan? Betul. Gigi. Kok itu Blend. mic lu gak ketinggian lu? Udah gak gitu gak ya? Itu Kan. cuma perkara. Oh iya, Lamun, oke. anjing, gua. Iya udah saya oke. Nah jadi berangkat dari situ gue kepikiran kenapa kita gak nyari tentang pesugihan aja ya kan? Betul, mumpung lagi in juga nih. Kemarin sempet tuh yang ibu-ibu Cuma itu kapan sih gue lupa dah. Bulan minggu kemarin apa? kedua, bulan minggu kemarin, ketiga bulan puasa. kemarin. Pas masih puasa. Iya, pas Gila, Mereka puasa bukannya kepikiran aja ya. Mereka bukannya beribadah, Betul. malah julitin tetangga. Akhirnya diusir kan mamanya ya? Iya bang. Oh mamanya diusir? Diusir coy. Cuma perkara iri Perkara sama iri. rezeki orang tua. Nganggur duitnya banyak. Saya nggak pernah ngeliat dia kerja. Tapi duitnya banyak di babi Masalahnya ngepet. sampai beliin babi nge. Sampai beliin babi. Itu si pelakunya. Ustadz yang pengen famous. Ustadz. Tapi niat cuy, kalau nggak salah telanjang cuy. Nah, itu yang bego. Maksud gue gini nih. Jadi kan Ustadz famous itu sengaja melepas babi. Betul. Dan melepas dan menyebarkan rumor tentang babi ngepet Mm-mm. kan. Iya. Terus ada 8 warga yang dia suruh Telanjang bulat buat ngambil itu Eh ya. enggak, cuma yang telanjang tuh bohong. Oh gitu. Bohong Itu cuma dilebih-lebihin doang sama Gimik itu, si gimik. orang itu. Si Yang Ustadznya. si ustadz itu. Ustadznya. Katanya sih menurut keterangan sih bohong yang telanjang itu. Tapi sudah ditambahi bumbu-bumbu Iya. oleh ibu-ibu Iya, itu. betul. Iya sih, itu yang epic banget tuh. Cuma dia keren Epic moment keren anjing. banget sih bisa bikin geger satu kampung ya. Iya, Tapi malu anjing, kasihan itu anaknya. Sumpah dah. Parah anjing. Dan Diusir Gua- anjing. gue sih sebenarnya soal perbabi ngepetan ini percaya nggak percaya balik lagi ya. Yang bikin gue selalu berpikir itu kenapa babi ngepetan gini selalu ada di kampung-kampung. Oh iya betul. sih. Kenapa dia Betul, nggak betul. babi ngepet di Menteng? Apa di Pondok Indah? Itu udah kelewat tajir anjing. Tapi lebih Depok cepet tapi dong. Depok itu sudah seperti kota anjir, jarang itu udah Ya, ramai cuman penduduk anjing. Sawangan dibandingin sama Pondok Indah. Tapi kalau di sana Iya udah sih. nggak mungkin iri nge. Asli dah, semuanya pada Iya. tajir ya Iya. kan. Maksud gue nih kalau lu ngelepas babi ngepet, lepasnya di Pondok Indah gitu. Colongin duit-duit orang-orang di Pondok Indah gitu Iya, maksud betul, gue. betul. Dia juga metodenya gesek-gesek pantat kan? Kalau Iya, kalau kalau misalnya- babi ngepet beneran maksud Iya, gua. tapi kalau misalnya kasih juga babinya anjing, kalau misalnya rumahnya belum jadi anjing. Kan jadi sempat hype tuh ya. Enggak sempat Medes hype. pantatnya. Banyak yang nanyain juga kenapa sih Kesusupan. kenapa dia nggak babi ngepet itu nggak ngepet di ATM, di Iya, bank, di mall, betul, di mall gitu. Ini gue sedikit ngasih tahu aja ya, koreksi juga kalau gue salah ya. Setahu kita sih pesugihan-pesugihan yang nyolong duit itu nggak bisa nyolong kalau duit itu nggak jelas punya duit siapa. Belum Kalau di- ditandai mungkin ya. kalau di Belum rumah- ada pemiliknya ya. Kalau di rumah kan udah jelas nih rumahnya Pak siapa, Pak Hmm. siapa gitu kan. Nah, kalau di bank itu kan kumpulan uang. Betul. Katanya sih nggak bisa dicolong. Betul. Nah kalau celengan di masjid bisa gitu dicolong Nggak sama bisa babi ngepet? lah. Nggak bisa. Lu nyolong di mana? Mau nyolong di masjid gal dipukulin. Makin viral anjing. Enggak, tuh maksudnya babi. dulu di temen gue nih Eh, uang celengan masjid tuh ditaruh di rumahnya. Itu kan milik bersama tuh. Astagfirullahaladzim. Ya kan? Astagfirullahaladzim siapa? Astagfirullahaladzim. Enggak temen gue. Uang celengan, uang amal, kotak amal masjid dicolong. Jangan diikutin ya apa. Jangan. Bahaya. Nah jadi ada beberapa pesugihan, tapi
ada beberapa pesugihan yang akan kita coba obrolin Betul. malam ini ya. Tapi nggak full, kita nggak ngobrolin tentang apa aja pesugihannya itu ya. Nggak hanya dari sisi itu. Nanti gue akan menjelaskan juga cara mendapatkannya lah salah satunya. Dan nanti Hanung lu efeknya Nung ya, lebih ke efek sih yang lu Efeknya ya bisa dibilang sih, bisa dibilang efeknya. sedikit banyak lah tentang efek, Betul. Efek apa nih? efek dari pesugihan. Ada dari ceritanya nanti Betul. dengar Kita aja keep. cerita dari Hanung. Oke. Nah mungkin untuk yang pertama Galih ingin bercerita tentang pesugihan yang Oke. udah dia kulik. Oke, siap. Jadi yang pertama datang dari daerah Indonesia. Di Indonesia ini. Indonesia luas anjing Gal. Terus gimana? Coba lu pilih daerahnya lu Gal. Oke nggak apa-apa. Terus Jadi gue nggak tahu sih sekarang masih berlaku apa enggak ya. Tapi gue pernah dengar kabar burung. pesugihan ini Pesugihan ini tuh keren nggak? gimana? Asli. Kenapa? Dia tuh nggak perlu ribet kayak yang lain-lainnya, ke pesugihan lainnya. Tapi tetap aja. Ada Gitu dah. resikonya Ada lah, resikonya. namanya Segala pesugihan kan pasti ada resikonya kan. Cuman ini gampang. Jadi buat kalian yang mau pesugihan, gue rasa ngambil yang ini aja. Emang ini pesugihan apaan sih? Namanya sate gagak. Oh sate gagak. Sate burung gagak. Kenapa? Lu bilang kenapa agak ribet gitu? Maksudnya kenapa nggak kayak pesugihan yang lain? Karena lu cuman butuh bumbu sate, burung gagak, sama kemenyan. Udah. Pakai kemenyan. Iya. Ini bumbu sate beneran bumbu sate bumbu beneran kecap bumbu kacang sate, gitu. Iya. Nah, Bisa kecap, bisa kacang, itu terserah lu. Tapi lu tinggal bikin sate biasa aja dari daging burung gagak. Gagak. Nah terus yang bikin ribetnya itu lu harus jualannya itu di kuburan, antara di kuburan atau tempat-tempat keramat yang emang udah pasti pure jadi- banyak hantunya. Jadi lu bikin sate, Bikin sate, jualan sate di jualan kuburan, sate di tapi kuburan malam-malam. burung gagak yang dijadiin. Iya, dagingnya itu burung gagak, bukan bukan ayam, sapi. Ini berarti persyaratannya ya. Persyaratannya, oke. ini Terus, persyaratannya cuma itu. Terus Nah, lu jualan nih malam-malam, nggak harus di kuburan sih, di tempat-tempat angker lah. ya yang intinya. keramat-keramat Iya, gitu yang lah ya. keramat-keramat. Nah, terus lu tuh jualannya tuh harus Sambil bugil. Anjing. ini Gue serius anjing. ini sama kayak yang di Sawangan nih. Di sawangan Serius. anjing. Jadi tipsnya tuh lu kalau mau dagang ya, Iya. lu harus bugil. Terus lu bakar aja itu sate. Lu bakar. Tapi lu motong burung gagaknya juga di kuburan itu. Enggak, lu udah mempersiapkan itu di rumah. Jadi lu kesana udah bawa jadi, udah siap dibakar lah pokoknya. Oh, lu tinggal bakarnya aja Iya, gitu. Oke. Lu tinggal bakar aja. Terus Lu kayak- bumbuin gitu ya iya, di kuburan. bumbuin. Nah, Lu kayak dagang sate biasa aja. Ntar datang nih genderuwo. Emang ini targetnya sebenarnya genderuwo. Bisa dibilang ini pesugihan genderuwo sih. Ngasih makan setan berarti Ngasih ya. makan setan. Ah, Terus oke. bentuk pesugihannya apa? Dapat duitnya dari mana? Jadi gini, lu tuh jualan kayak biasa nih. Misalkan Kenapa lu ketawa? Jago kocak kayak aja. genderuwo, Ya, misalkan anjing, genderuwo datang nih, ya kan? Misalkan, Bang, gue mau sate, ya kan? Terus, oh iya, berapa tusuk? Misalkan 100 berapa? 100 juta. Dikasih 100 juta. Dikasih 100 juta. Gitu, sesimpel itu nge. Oh nominalnya Asli. nembak tuh Gal. Iya, Anjing, nominalnya cepet kaya segitu. tuh Lu mau orang. minta, gue nggak tahu kalau 1 M ya, gue nggak tahu itu bakal ada apa enggak. Ya. Tapi kalau lu minta 100 juta langsung brek, 200 juta dikasih Oh, brek, gitu. Jadi bentar. Bentuk pesugihannya tuh lu jualan sate, lu Jualan bakar, sate sama setan gitu. lu minta ntar ada genderuwo yang datang, Ah, demen sama tuh sate. Ini per porsi berapa? 100 juta. iya. Dikasih 100 juta. Benar. Nah, oke. jadi sebenarnya sih konteksnya udah dikasih tahu sama di film-film Susana ya, kalau kalian tahu tuh yang Bang satenya ya kan. Oh, Nah, oke, itu ternyata setan emang bener suka sate ya kan. Terus apa namanya? Cuman kendalanya tuh satu. Apa Bre. Gal? Asli. Dia emang nggak makan korban, nggak makan apa. Nah, Tapi iya dong, enak dong berarti tinggal ngasih sate gitu doang. iya, terus dikasih tapi duit lu 100 harus juta. bener-bener pure memenuhi itu. Misalkan lu kalau udah jualan dari jam 1 udah harus sampai subuh. Nah, selama dari jam 1 lu jualan sampai subuh itu, lu tuh dagingnya harus siap terus. Jadi setan berdatangan nih, kalau misalkan setan udah ada terus dagingnya habis, dia bakal marah dan lu yang kena. Oh, iya juga gitu. bener ya, lu nyiapin. Ibaratnya- Iya bener juga ya. Ibaratnya gini, lu ngundang gua doang lu pakai asap-asapnya, ngerti, tapi ngerti, pas gua gua ngerti, pengen ngerti. beli malah nggak ada. Oh, itu di situ bisa Di kena. situ bisa kena, apesnya. bisa apesnya. Nah, Hmm, terus bentuknya itu nggak harus uang. Lu juga terkadang lu bisa dapat bulu genderuwo. genderuwo tuh maksudnya apa? Bulu genderuwo itu dipercaya kalau seandainya untuk hubungan itu bisa jadi bulu perindu. Hubungan suami iya. istri. Oke,
Itu kayak penguat gitu. iya, Oke, penguat. terus. Nah, terus kalau seandainya itu bisa jadi untuk hoki juga, kehokian lo. Kalau lu nyimpen itu bulu, lu bisa hoki. Terus kalau misalkan lu memaling, bawa itu bulu, lu bisa nggak kelihatan sama orang. Katanya gitu. Tapi gini yang mau gue tanya ke lu nih Gal. Misal genderuwo ini bisa suka atau enggak gitu nggak sama bumbu Bisa. racikan kita? Bisa. Maksudnya kan suka bisa. Bisa nggak rasanya kok nggak enak gitu? Bisa. Jadi sebenarnya ini tuh susahnya tuh cuman lu ngeracik ya doang. Oh bisa hoki kayak orang juga gitu, ada yang demen ada yang enggak ada yang gitu. demen ada yang enggak. Kalau misalkan dia enggak demen, ya lu kena konsekuensinya. Tapi gue nggak tahu diapainnya. Oh jadi tadi konsekuensi pertama kalau lu kehabisan stok, Iya. setan yang datang kebanyakan, lu stok lu habis. Stok habis. Kedua kalau rasanya gak enak, menurut dia gak enak. Terus misalkan dari 10 setan nih, ada 3 yang bilang gak enak. Nah selama 3 setan itu seterah mau ngapain lu? Oh resikonya di situ ya, kita nggak tahu apa yang terjadi ya, karena kita juga nggak pernah pesugihan sate gagak ini. Nah, tapi intinya cuma ngerugiin diri sendiri berarti ya. Iya nggak perlu tumbal kayak betul. Dan untungnya gede cuy. Dan yang enggak Untuk pendapatan. Oh iya betul. Dan yang menurut gue yang bikin ini jadi nggak enak tuh, maksudnya pesugihan ini jadi nggak enak tuh satu, kalau seandainya kan emang sate lo enak dan ada genderuwo yang suka. Misalkan dia lapar dan dia pengen makan sate tuh pasti lu yang dicari. Oh justru nggak mandang waktu, nggak mandang apa, nggak harus nunggu lu jualan. Enak salah, nggak enak salah. Jadi serba salah. Oh ngerti. Jadi bisa sampai nyamperin ke rumah gitu loh. Dimanapun dia berada berarti. Iya dimanapun lu berada. Malam itu lu nggak jualan gitu kan, lu habis dapat 100 juta nih. Besokannya lu pengen foya-foya, pengen foya-foya gitu kan. Itu nggak bisa. Besokannya si genderuwo mana nih orang? Oh. Kalau tuh genderuwo datang ya lu harus bikinin satenya. Tapi itu nggak bisa via online. Anjing Gojek udah untung ya. Gojek udah untung nih. Bener juga ya. Kenapa genderuwonya nggak? Iya biar gak ribet banget lah nyarinya gitu. Iya. Daripada ongkos ya kan. Berarti dia hantu yang tidak update. Iya betul. Jadi mau nggak mau ya, kalau ini sih kayaknya cocok sih untuk penjual Tapi kalau dibandingin dengan bentuk pesugihan lain sih, ini yang paling enak ya. Gua. Jadi ibaratnya lu ya kedok aja beneran buka kios sate. Enggak, maksud gue ya at biar least nyetok daging-dagingnya kan. Jadi genderuwo datang lu tinggal bakarin. At least nggak ngerugin siapa-siapa, resikonya ditanggung sendiri. Boleh juga tuh sate ayam untuk cerita dari Galih ini ya. Tapi di situ dia nggak bisa ngasih barang ya, dia cuma bisa ngasih duit atau enggak bulunya itu. Tadi. Oke. Tadi itu doang. Pesugihan sate gagak ya. Nah ini ceritanya aja. Sabar. Pelan-pelan. Nih penikmat tengah malam kaget ke tadi kita berempat jadi bertiga. Jelasin dulu pelan. Berhubung kali ada keperluan. Enggak, jadi tadi di segmen 1 kan ada Galih. Nah si Galih ini ada keperluan mendesak lah. Keperluan keluarga, jadi dia nggak bisa lanjut nemenin kita sampai selesai di sini ya. Betul. Jadi selanjutnya kita bertiga yang nemenin. Betul. Baru nih kok sekarang lu lanjut cerita pesugihan apa sih yang udah lu kulik gitu. Pesugihan yang udah gua kulik ini berasal dari daerah tengah-tengah Indonesia. Lebih tepatnya di Pulau Kalimantan. Kalimantan masih ini banget sih, aroma Borneo. Iya. Klinik ya lah. Oke. Kenapa tuh? Soalnya di Kalimantan ini pasti lo semua udah pada dengar yang namanya kuyang. Oh betul. Nah, itu di balik cerita kuyang ini tuh. Bentar sorry gue potong. Kuyang sama leak beda di mana ya? Sama kan bentukannya? Ternyata sama. Beda penyebutan aja kan. Kuyang itu tapi dari Kalimantan, leak itu dari Bali. Ya? Setahu gue ya. Kalau salah ya koreksi. Kuyang itu ternyata dulunya itu kalau dari cerita yang gue baca itu awalnya itu adalah 4 bersaudara yang menuntut ilmu. Oke, terus ilmu kehitaman, ilmu hitam kali. Oke. Pokoknya ada 4 bersaudara yang terkenal di sebuah daerah itu, dia adalah wanita-wanita yang cantik. Tapi banyak laki-laki yang nggak mau meminang mereka. Karena alasannya itu saat sudah meminang salah satu dari mereka akan timbul perceraian yang sangat cepat. Oke. Gak bertahan lama hubungannya. Setelah itu dikisahkan itu bahwa saat ada laki-laki yang meminang lalu bercerai, kemudian beberapa wanita tersebut ini meninggal.
Koreksi gue kalau gue salah. Kalian bisa langsung browsing atau cari cerita lain. Setelah itu saat wanita itu meninggal, ternyata yang datang itu ke acara pemakamannya kali atau acara ya ibaratnya acara-acara kematiannya itu ya, ternyata ada puluhan laki-laki yang datang ke pemakaman itu. Yang pernah menjadi mantan suaminya dengan rasa penyesalan gitu kan. Nah lalu itu dikisahkan juga ternyata dari semua laki-laki ini ada sebuah hadiah dari almarhumah sebuah cupu apa itu? Cupu kalau itu boleh adalah tahu? guci dalam penyebutan wilayah di sana ya, dan yang berisi sebuah minyak. Nah ternyata minyak ini tuh mempunyai khasiat yang terbagi menjadi 5 warna. Nah dari isi yang ada di pucuk ini diambillah kan oleh para mantan suaminya ya kan, lalu tersebarlah di wilayah Kalimantan. Nah pesugihannya itu apa? Nah pesugihannya itu gini Sang, banyak yang tahu kalau kuyang itu kan menghisap darah dari ibu-ibu hamil yang ingin bersalin dan janin-janin yang baru dilahirkan, bener kan? Ternyata di balik itu semua, saat kuyang ingin berubah itu ada sebuah ritual yang harus dilakukan dengan cara menggunakan cairan yang ada di leher. Kuyang mau berubah? Iya. Berubah gimana maksudnya? Berubah jadi kuyang Nung. Oh dari manusia berubah jadi kuyang. Menjadi kuyang. Dioleskan kepada bagian leher, dan ini salah satu. Sebenarnya kan ada lima warna kan, tadi. Warna. Ini dari salah satu warna dulu nih. Nah, saat warna itu dioles, saat malam hari itu dia berubah kuyang. Gini dulu deh. Kan ada 5 warna tuh minyak. Warnanya apa aja dulu? Warnanya itu hitam. Terus? Ada merah. Ada kuning. Ada hijau. Hijau Sama satu lagi putih. Putih ya. Putih. Thank you, Lima-limanya itu punya efek masing-masing tuh. Masing-masing. Oh jadi gini. Pesugihan minyak kuyang itu ada 5 warna. Tadi yang lu ceritain background dari legenda dari 5 minyak itu. Nah sekarang gue mau nanya nih. Apa? Efek apa yang lu dapetin dari mengoles 5 minyak itu? Kalau minyak warna hitam itu berfungsi sebagai ilmu kekebalan. Oh bisa tektok. Terus? Kalau misalnya mau begal bisa jadi flash, dia cepat larinya katanya. Bisa menghilang itu, dia. Ini cok warna kuning, putih. Warna hitam. Putih. Iya. Pokoknya salah satu warna itu dah. Gue emang salah. Oke, warna hitam tekbal. Warna merah. Merah itu kalau nggak salah untuk memikat. Kayak semacam pelet gitu. Semacam pelet ya kan. Terus warna hijau. Hijau itu kalau nggak salah untuk memperkaya dirinya dia. Oke, duit. Terus kalau warna putih dia apa Sang? Lupa gue Sang. Ringankan tubuh kalau nggak salah. Biar bisa cepet. Lari. Dan warna kuning itu kalau nggak salah awet. Supaya awet muda. Okay. Nah ternyata dari salah satu warna ini, yang warna kuning ini mungkin yang sering dipakai di wilayah Kalimantan kali ya. Bisa jadi ya. Karena saat dioleskan di leher itu, mereka itu berubah menjadi kuyang pada malam hari, tapi saat jadi manusia biasa aja. Itu semuanya, Cok. Semuanya. Jadi kalau siang tuh lu berbentuk orang nih. Koreksi gue juga. Kalau pas lu olesin di sini, lu malamnya jadi kuyang. Enggak, kalau siang diolesin. Enggak, lu pengguna pesugihan ini nih, pesugihan minyak ini. Lu ya namanya semua pesugihan ibaratnya kalau babi ngepet kan siangnya jadi orang, malamnya dia jadi babi ngepet kan. Nah, kalau si pengguna minyak kuyang ini malamnya jadi kuyang. Oh. Ciri-cirinya di sini. Oke. Oh itu udah pasti malam pasti jadi kuyang. Ya bentuk ya begitulah legendanya. Oke. Berarti minyak itu diperjualbelikan? Nah itu ngedapetinnya nggak semudah itu juga namanya semua pesugihan. Itu mungkin pesugihan dari gua. Nah sedikit gua tambahin nih kok. Kan tadi lu bilang ada 4 bersaudari itu ya. Nah sebenarnya tuh setahu gua ada 5 itu mereka 5 janda bersaudari ini merepresentasikan masing-masing warna. Ada 4. Nah yang unik itu jadi legendanya itu hanya menyebutkan 4 nama. Gue lupa namanya apa ya, Duma apa gitu pokoknya, Dumaria, Kawia, Urbania gitu-gitu deh pokoknya. Ya, kalian bisa searching. Nah, juga. 4 bersaudari. Lihat sampai lo. Oke, ntar dimasukin dari sini lagi ya. Nah, jadi kan ada 5 warna tuh. Ada 4 nama kan yang merepresentasikan tiap warna itu apa coba?
putih itu Camaria. Nah, Camaria. Kalau merah itu Dania. Kalau hijau itu Sampunia. Kalau kuning itu Urania dan yang Nah, lupa gua. Satu ya itu kedengeran. putih itu Camaria, merah itu Dania, hijau itu Sampunia, kuning itu Urania dan yang hitam itu nggak ada namanya. Nah, itu jadi nama orangnya itu. kan Nama tadi orangnya. legendanya Maria gitu ada itu. 5 janda bersaudari. Betul. 4 itu yang diketahui namanya, mewakili 4 warna, putih, merah, kuning, hijau. Yang masing-masing punya efek. Betul. Ya sendiri nasi hitam ini gak diketahui namanya. Tapi efeknya Gitu. diketahui. Yang kebal tadi itu. Oke, Jadi oke. Berarti masih misteri nih si Black ini. Istri itu. ya namanya juga pesugihan ya kan. Betul. Tapi kalau misalnya cara menangkal kuyang sih gampang banget. Lo rajin banget baca. Itu menangkal Itu udah pasti. semuanya. Cuma pasti maksud gua berarti efeknya cuma berubah jadi kuyang. Yang pastinya itu. Dan Enggak, sorry. Setahu gue gini, ada lagi bawang. mereka berlima itu yang berubah jadi kuyang. Oh, berarti bukan pengguna selanjutnya. Iya. Yang berubah jadi kuyang pas malam cuma 5 bersaudari itu doang. Emang iya? Enggak anjir. Mereka udah pada anjir lu salah. Koreksi sang kalau sang salah. Bukan zaman itu, zaman dulu. Zaman dulu iya. Zaman dulu mereka jadi kuyang. Oh, mungkin itu yang mengakibatkan banyak mantan suami kali ya. Nah, Mungkin nggak kuat kali maksud kalau gue malam. sekarang lu kalau mau ngeliat orang yang make Kuyang kuyang itu di sini ada tandanya. yang make si minyak kuyang. Nah, maksud gue gini loh, intinya gue nggak tahu pengguna-pengguna sekarang ini apakah mereka malamnya jadi kuyang Betul. atau enggak. Cuman efeknya yang tadi udah dijelasin, kalau lu pakai minyak hitam jadi kebal, merah jadi apa, hijau jadi apa, itu ada efeknya. Itu dan di sini ciri-cirinya ada katanya. Gitu. Cuma belum pasti dia berubah jadi kuyang apa enggak. Oke. Nah, itu tadi pesugihan minyak kuyang ya. Betul. Tadi kita udah mendengar tentang pesugihan minyak kuyang ya, minyak kuyang. Minyak kuyang, betul. Kenapa gue milih 2 pesugihan tadi tuh karena menurut gue itu pesugihan yang indie, men. Bukan Indonesia, maksudnya jarang didengar, Cok. Iya benar sih, benar. Orang kan sering mendengar babi ngepet, Betul. ngipri monyet, melihara tuyul gitu kan. Cuma yang paling berarti menurut gue yang paling gampang malah Sate gagak. pesugihan minyak. Dapatnya yang susah. Iya, Lu dapetnya nggak doang tahu yang susah ya dapetnya kan. Cuma tinggal ngoles, kelar. Bisa dapat. Tapi iya ya, kenapa gue nggak nyoba nyari resiko yang didapatkan ya? Iya kan? Pasti ada namanya Pasti pesugihan, ada, pasti pasti ada ada. resiko. Nah, buat para penikmat tengah malam yang tahu mungkin bisa komen apa resiko-resiko yang mungkin dihadapi si Betul. pengguna minyak kuyang ini ya. Iya. Kalau gue tuh sekarang lebih tertarik membahas salah satu, menurut gue nih, menurut tuh pesugihan juga gak sih togel itu? Togel, iya sih. Togel itu sebenarnya sebuah bentuk judi ya. Betul. Tapi mendapatkan nomornya biasanya berkaitan dengan Iya. Ada yang nginep gaib-gaib. di mana segala macam. Jadi gini, gue lebih tertarik membahas cara mendapatkan cara-cara goib untuk mendapatkan untuk orang mendapatkan nomor-nomor togel itu. Jadi gini, basicnya dulu togel itu kan sebuah judi yang kita nebak nomor. Kalau menang kalau nomor kita keluar bisa dapat duit yang berkali-kali lipat. Iya. Nah, setelah gue searching di Google, cara ngedapetinnya itu yang gue nemu untuk mendapatkan 2 angka. Basicnya kan kita nebak nih antara 2, 3, 4 sampai 5 angka. Semakin banyak angka kita yang tebak keluar, makin gede uang yang kita dapat. Nah, yang gue dapat di Google tuh cara mendapatkan 2 angka. Itu dengan cara biasalah lu kayak ngasih sesajen. Jadi ada 10 kertas dan 10 batang korek. Korek-korek yang ini. Korek kayu. Iya. Di setiap kertasnya itu ditulis 0 sampai 9. Oke. Terus dilinting di korek itu, maksudnya jadi angkanya di dalam ini ditulis 0. Terus batang korek terus dilipat gini gitu loh. Diselimutin. 0 sampai 10, 0 sampai 9, sorry. Terus taruh menyan ya sajen-sajen menyan, kopi hitam, kopi pahit gitu-gitu. Jam 11 lu taruh di kuburan atau di tempat keramat. Jam 2 nanti lu balik lagi, lu cari itu yang berubah kondisinya, yang tadinya angkanya di dalam, angkanya jadi di luar gitu. Oh, jadi angkanya kelihatan. Oke. Misalkan nomor yang angkanya berubah 2 sama 8. Iya. Tapi itu lu harus pasang dua-duanya, maksudnya 28 sama 82 gitu. Oh, iya. Itu yang gue tau dari Google. Nah, ini gue dapet cerita dari temen gue yang punya semacam kenalan yang sering melakukan hal-hal
Kayak gitulah. Jadi kalau menurut cerita dia, ada cara untuk mendapatkan 3 nomor, 4 nomor, sama 5 nomor. Jadi gini, kan tadi dua nomor itu kan yang kayak gitu tadi caranya yang gue dapet di Google tuh. Nah menurut cerita temen gue lupa 2 apa 3 nomor gitu. Itu tuh caranya lu menjelang maghrib nih udah mau maghrib gitu, kayak matahari udah mulai terbenam, udah mau azan ya sekitar jam setengah 6 lebih lah. Lu cari pohon beringin. Oke. Pohon beringinnya lu kelet kulitnya. Jadi kan kalau pohon lu kelet kulitnya ntar keluar getah enggak, maksudnya kayak dagingnya gitu ya. Daging merah-merah gitu. Nah lu antepin di situ. Apanya? Ya itu, keletan pohonnya itu. Nanti di situ sama-sama akan keluar kayak angka gini, tapi lu harus bisa ngebaca. Kalau temen gue bilang itu namanya angka setan. Oke. Jadi angkanya tuh nggak jelas-jelas tertulis 5 apa 9 gitu, enggak. Jadi kayak 5 gini, terus ada gininya gitu loh. Oh, oke. Ya lu harus terjemahin sendiri ini angka 5 atau 9. Ya intinya gitulah untuk mendapatkannya itu. Pertama itu. Kedua adalah dengan cara lu naruh ini beras dan telur dan kopi. Jadi caranya tuh lu kayak ngumpul nih bertiga atau berempat, ada nampan gitu. Ada nampan, terus lu taruh beras, di tengah-tengahnya ada telur. Nah nanti tuh sama, jadi si telurnya ini bakal muter gitu. Terus gua nggak tahu pecah atau enggak, pokoknya dari telurnya itu ya keluar angka yang dibilang tadi, angka setannya itu. Di kulit telurnya atau pas? Nah antara di dalam kulit telurnya pecah atau di kulit telurnya itu. Oke. Ya, lagi-lagi angkanya keluar angka setan. Temen gue selalu bilang namanya angka setan. Jadi kita harus nebak sendiri gitu ya. Iya, jadi sebenarnya dia tuh gambar gitu, tapi itu adalah angkanya, dia bilang begitu. Nah itu cara untuk mendapatkan. Itu naruhnya di mana kalau itu? Di mana aja? Itu bisa aja di rumah, oke. undang, ada ritualnya juga, tapi dia nggak mau ngasih tahu detailnya ke gue. Intinya mediumnya tuh telur sama beras gitu. Nah satu cara yang menurut gue paling ekstrim nih. Jadi ini ritual untuk mendapatkan 4 angka. 4 angka tadi 2 nih. 2 tadi kan 2 atau 3 nih. Ini dapetin 4 angka nih. Nah jadi ritualnya gini. Lu tau nggak kalau rumah di kampung-kampung kan genteng nih, di halaman depannya tanah misalkan. Tau nggak lu bekas cucuran genteng itu yang tanah jatuh? Kan pasti lowong tuh. Iya, ada cetakannya gitu. Nah ya kan di situ kan, lu harus duduk di situ. Bentar, duduk di situ, naro pelepah pisang, batang pisang gitu loh, batang pohon pisang. Lu taruh di situ. Nah, lu harus ngelakuinnya bertiga. Jadi gini, agak kan tadi yang tempat ritualnya tuh di jatuhan air, di cucuran air tadi yang tanahnya agak itu. Nah, di situ lu taruh 2 pohon pisang nih, 2 pelepah pisang. Lu bertiga kan, misalkan gua madep sini, ada depan nih. Ini gua, ini Ziko, ini pelepah pisangnya nih, ada depan nih. Nah di sini pelepah pisang satu lagi, lu ngadep sono. Nah apa yang kita tunggu? Ya kita tunggu setan datang. Setan datang? Iya, setan datang. Katanya sih yang sering berbentuk pocong. Jadi nanti dari pocong itu kan, kalau pocong lu tau lah bentuknya kayak gitu kan. Betul. Dari dalamnya sini dia pocong itu kayak ngebuka bajunya. Serius, terus dari lagi-lagi keluar angka setannya itu. Oh gitu. Kita harus membaca lagi sendiri ya. Nah menurut gue itu yang dia nggak pocong ya. Nah menurut gue itu cara yang paling. Gue lupa detailnya sih, maksud gue apakah pocongnya itu ngebuka begini atau gimana. Intinya tuh lu bertiga, lu harus si satu orang ini harus face to face sama si pocong ini untuk ngedapetin 4 angka itu. Lagi-lagi ya namanya 4 angka ini kan nggak serta-merta kita misalkan keluarnya angka setannya misalkan 4069, kan kita harus 4069, bisa juga 6049, bisa gitu. Nah itu kesusahannya juga dalam mencari togel. Terus teman gue bilang kalau sering juga tuh dipakai misalkan ada kecelakaan, korban matinya berapa, nah tuh nomor plat, nomor mobil itu bisa lu pasang jadi nomor togel gitu. Cuma tadi gue kendaraannya ya. Tadi gue mau nanya itu yang datang pasti pocong itu. Kayaknya sih pokoknya setannya deh datang deh gitu. Setannya datang terus tau ada angkanya gitu. Iya, dari badan setannya itu setannya ngasih tahu angka kita berapa gitu. Jadi kalau
mimpi-mimpi dan wangsit-wangsit gitu sih udah menurut temen gue ada cara yang kayak gitu juga, tapi B aja gitu. Maksudnya ini yang ibaratnya kalau lu berani ngelakuin akurasinya lumayan tinggi gitu. Tapi pasti kan cara-cara ini udah banyak diketahui sama pemain-pemain togel lainnya dong kan? Mungkin ya, tapi kan? nah anehnya gue searching di Guling enggak. Cuma yang tadi ngomong cara itu. yang terutama cara yang di rintikan apa hujan itu ya, itu gue nggak nemu sih. Maksud gue kayak atau memang udah di kalangan para pencari togel ini udah terkenal. Gue juga nggak tahu itu, cuman dia bilang sih begitu caranya. Ini misalnya ada 4 pemain togel gitu ngelakuin ritual yang sama gitu, 4 datengin itu yang bener yang mana gitu maksud gue. Ya lagi-lagi kan 4 angka juga, lu dapat 4 angka bukannya malah seneng lah kan, probabilitasnya juga malah lebih banyak, ya kan. Udah gitu lu harus menerima resiko, lu harus hadap-hadapan kan sama. Iya benar sih. Yang ngeri ya itu, yang ngadep 2 orang ngadep setannya itu kan, ngelihat setannya langsung anjing. Gue pas diceritain dan bayangin, diajakin gue sempet. Tapi yang kemarin lu berangkat itu ya? Ya kan makanya gue sempet menghilang tuh. Gue ke Baduy biasa. Cuma resikonya cuma berhadapan sama setan itu Iya lah. Lu kayak mental lu kuat aja gak sih? Tapi orang-orang pencari togel kan pasti sudah betul. Kuat-kuat ya. Bisa pencari togel ini tahu cara pocong buka bajunya seperti apa anjing. Lu hati-hati bego. Kok dibuka lambang S gitu ya? Lambang S. Superman. Tapi unik juga sih kenapa. Iya maksud gue buat penikmat tengah malam yang lebih tahu bisa koreksi lah kalau mungkin gue ada salah. Mungkin kalau ada yang pernah ngeliat kuntilanak dia bakal buka dasternya. Pap tete dong jadinya. Astagfirullahaladzim. Lu pernah tahu video yang orang ini gak sih, kuntilanak dilihat kakinya gitu? Iya tahu gua. Anjing kakinya mulus banget anjing, kuntilanak mana ada. Ada yang dilempar panci atau segala macam. Itu hoax anjir. Itu aja sih dari gua. Mungkin kalau ada yang bisa nambahin cara-cara mencari nomor togel ya bisa share juga ke kita. Bukan untuk kalian jadi musyrik dan nyari ya, tapi untuk sekedar referensi hiburan aja sih. Kali-kali minat ya kan. Kali ya kalau isi di kolom komen lah. Betul. Bisa ada info yang lebih detail atau. Tapi nggak tahu ya zaman sekarang togel itu udah online ya. Perkembangan apakah setannya ikut mengikuti kayak sate gagak tadi, apakah dia bekerja sama dengan GoFood, kita nggak tahu ya. Sekarang judi togel online juga gimana, gue bingung juga itu. Bisa benar. Kita record yang lama anjing, beberapa setan tuh ada yang update anjing. Oh iya. Bisa pakai handphone, beli kartu handphone, Sherlock anjing ke bidan enggak. Oh iya. Kalian kepoin di episode sebelumnya ya. Betul. Oke, kalian bisa ngecek semua Instagram kita atau YouTube kita tuh banyak episode-episode yang bahas-bahas tentang cerita setan yang mungkin belum tentu dibahas di podcast YouTube lainnya. Oke, itu tadi gue sih lebih tertarik dengan cerita untuk mendapatkan nomor togelnya tadi ya. Mungkin setelah ini lu bisa bercerita sedikit tentang apa yang lu kulik gitu ya. Oke. Lanjut.